Ya, kita sambut Bapak Wahyono, SBD Master Pendidikan. Luar biasa ya, Masya Allah, ganteng banget nih ya, saya jadi grogi nih. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk materi selanjutnya ini tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sumanto di sesi pertama. Makanya tadi banyak yang nanya, ini gimana ini kan? Untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi itu, rupanya ada sesi kedua yang mudah-mudahan ini menjadi jawaban jitu untuk materi sesi pertama, yaitu tentang urgensi assessment diagnostik dalam implementasi kurikulum merdeka. Silakan Bapak Ibu untuk menyimak dengan seksama. Dan di sesi akhir nanti akan kita buka sesi tanya jawab sampai Bapak Ibu puas dan Bapak Wahyono lemas gitu ya. Silakan Bapak Wahyono, waktu dan tempat kami. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pimpinan dan jajarannya, ATS, BMPS, Yayasan, Kepala Sekolah, SD, SMP, SMA, Bapak Ibu Guru dari SD, SMP, SMA, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dari sekolah lain yang hadir dalam kesempatan kali ini. Terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya punya waktu berapa nih Bu? 1,5 jam, tinggal 60 menit, kepotong zuhur kali ya nanti ya, luar biasa ya. Mohon maaf dan mohon izin segenap pimpinan dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Pertama saya akan cerita bahwa saya hadir di sini tadi jam 8, tapi di nyasar di mana Bu? Yang Kelapa Gading sana ya? Ya di sana ya. Betul, karena Google Map yang dikasih ke saya itu mengarahkannya ke sana. Jadi saya nunggu, kok nggak ada orang ya? Ya, kok nggak ada orang gitu. Sudah jam 8 biasanya kan ada banyak yang datang ya, ini nggak ada. Kemudian saya tanya, Pak, bukan di sini kegiatan, tapi di sana. Akhirnya saya minta map lagi ke pihak Mas Andis. Akhirnya diarahkan ke sini, ya. Saya lebih baik menunggu 1 jam 2 jam daripada terlambat, tapi terlambat juga ternyata ya, gitu. Kebetulan tadi ada Pak Dr. Solihin, kelas saya di WNJ, ya, pengennya ngobrol-ngobrol, jadi ada waktu, ternyata sudah mulai, jadi nggak bisa ngobrol-ngobrol gitu. Baik Bapak Ibu, sudah ice breaking ya tadi ya? Oke, boleh nambah ice breaking dikit Bu? Berdiri semua, coba ayo kita berdiri. Ya, mohon izin ya, Ibu yang udah ngisi ice breaking, karena ya kita supaya lebih semangat ya, sudah ice breaking, tapi mohon izin ditambahkan sedikit. Bapak Ibu, tangan kanan Ibu nguncup, tangan kiri terbuka. Nguncupnya tangan Bapak Ibu diletakkan di telapak tangan kiri temannya. Nah, iya, gini, contohnya gini ya, Ibu, nah taruh di sini. Yang ini kebuka. Jadi tangan kanan nguncup, tangan kiri kebuka. Oke? Diletakkan di gitu. Oke. Sudah semua nyambung? Oke, sudah ya. Nah, kata kuncinya kalau Bapak Ibu mendengar nama burung, wah ini Bapak Ibu senang burung ini. Kalau mendengar nama burung loh ya, nama burung, maka yang tangan kanan menghindar, tangan kiri nangkep. Gitu ya. Paham ya? Tangan kanan menghindar, tangan kiri nangkep. Kalau mendengar nama burung. Tahu ya kuncinya ya? Oke. Nama burung. Tapi kalau kata burung enggak. Kan nama burung ada cakrowo, kutilangan gitu ya. Nama burung, bukan kata burung. Oke, sekarang dengarkan ceritanya dulu. Nanti setiap mendengar nama burung selalu nangkep dan menghindar. Oke ya? Siap.
Pada suatu hari Pak Joko pergi ke hutan. Di hutan dia menjumpai banyak hewan termasuk burung. Belum, Ibu udah buru-buru aja. Nama burung. Ini Ibu hobinya burung ya. Oh gitu ya. Ada juga hewan lain selain burung. Ada unggas, ada mamalia, ada reptil dan sebagainya. Ada burung onta. Burung yang sangat besar dijumpai juga oleh Pak Joko di hutan. Lepas lagi Bu, nanti hitung berapa kali nangkap dan berapa kali menghindar. Ya, pemenangnya itu yang sering nangkap dan sering menghindar. Nah itu ya. Ada juga burung yang warnanya hitam. Burung. Burung cucak rawa namanya. Dia berbuntut panjang, hitam, legam, dan banyak disukai oleh kaum pecinta burung. Ada juga burung yang bisa mutar. Belum Bu, udah main tangkap-tangkap aja. Yang bisa mutar kepada 360 derajat. Namanya burung hantu. Tetapi ada juga burung yang paling mahal. Di Tegal dan Pekalongan ini dihargai 1-2 miliar. Burung merpati salah satunya burung yang paling mahal, ya. Harganya sampai 2 miliar gitu. Ada juga burung nuri. Dan juga burung-burung yang lain. Oke, selamat. Aduh. Oke. Ini Ibu penggemar burung ya, ternyata ya. Asal dengar nama burung langsung nangkep aja, padahal belum. Oke, kalau saya sapa selamat pagi tepuk 1 kali, sapa selamat siang tepuk 2 kali, saya sapa selamat sore tepuk 3 kali, sapa selamat malam tidak ada tepukan karena tidur. Baik. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Oke, bagus. Masih konsennya bagus, Bu. Ya. Meskipun udah menjelang zuhur tapi masih luar biasa. Oh, karena burung ya. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan di kelas. Jangan nama burung, misalnya nama hewan mamalia gitu. Jadi bisa untuk SPG anak di kelas supaya mereka seneng. Ya karena anak kalau seneng itu pasti masuk pelajaran. Tapi kalau duduk cemberut saja, gurunya ngoceh kemana-mana, udah nggak masuk seperti itu. Ya, jadi dibuat kelas itu menyenangkan dengan cara apapun. Ya, SPG banyak sekali. Ada tim ahli SPG nanti. Saya tidak akan banyak memberikan speaking nanti ketika pemaparan atau materi saya. Baik Bapak Ibu, mohon izin. Saya kalau di ruangan itu tak terbiasa ya, karena seorang lapangan ya. Saya kemarin di Aceh 2 minggu, Jogja 2 minggu, pulang dari Jogja nih ke Jakarta. Saya bisa mobile gitu ya, mendampingi teman-teman guru diskusi ya, karena saya di Puskurja itu mendampingi penyusunan penulisan ATP dan MA ya, alur tujuan belajar dan MA ya. Oleh karena itu kalau sekarang suruh menyampaikan apa diagnostik ya, kenapa saya berikan garis miring asesmen awal ya, kira-kira ada alasan yang mendasar kenapa saya harus menggaris bawahi atau ada garis miring asesmen awal. Nah Bapak Ibu, kalau asesmen diagnostik itu di Permen 21 tahun 2022 tidak ada lagi istilah diagnosis tes asesmen sudah nggak ada, ya. Karena asesmen itu hanya ada 2, formatif dan sumatif. Itu sesuai dengan Permen 21 tahun 2022. Asesmen diagnostik itu muncul tahun 2020, 2021 sudah diganti menjadi asesmen awal yang menjadi bagian dari formatif, itu ya. Makanya saya berikan garis miring asesmen awal. Nah, istilah diagnostik itu memang lazim dipakai oleh para dokter, psikolog untuk mengatasi
menangani misalnya kalau ada anak yang mengalami kesulitan belajar dan sebagainya. Nah, ini oleh para guru penggerak di lapangan ini mendapat banyak komplain. Kita bikin ATPM aja setengah mati, Pak. Bikin diagnosis awal, bikin asesmen diagnostik. Nah, ini mendapat komplain. Akhirnya istilah asesmen diagnostik di permen yang terbaru tidak ada lagi, gitu. Termasuk di PPA, panduan pembelajaran dan asesmen, itu tidak ada lagi istilah asesmen diagnostik. Ini kenapa saya harus garis bawahi dan kasih garis miring asesmen awal. Intinya sama, cuman istilah yang berbeda, ya. Karena kalau menggunakan istilah diagnostik itu pasti kita beban di guru-guru penggerak di lapangan itu, wah ini harus melibatkan dokter, harus melibatkan para ahli. Ya, gitu. Kalau untuk sekolah reguler ini tidak terbiasa. Tapi kalau untuk sekolah seperti sebesar Al Azhar ini memang harus ada istilahnya asesmen diagnostik. Meskipun istilahnya di permen tidak ada. Ini yang perlu saya luruskan. Ya, maka kemarin saya udah kontak telepon ke Mas Andis, Mas ini nggak salah nih asesmen diagnostik. Enggak, Pak, Al Azhar minta itu. Ya udah, ya. Padahal ini materi tahun 2021 itu istilahnya diubah menjadi asesmen awal. Ini ya, jadi tidak apa-apa. Toh asesmen diagnostik dan asesmen awal itu sama, hanya beda istilah. Itu aja ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat dari pertanyaan dua yang saya sampaikan di sini, pertama adalah bagaimana Anda mengetahui kelemahan dan kelebihan peserta didik dalam memahami materi tertentu. Sebenarnya saya sudah buat jambotnya ini, tapi karena Bapak Ibu enggak tidak membuka laptop semua, mungkin akan makan waktu lama. Yang kedua, apakah Anda mengetahui asesmen diagnostik atau asesmen awal? Kira-kira ada yang bisa jawab ini? Yang pertama apa kira-kira? Bagaimana Anda mengetahui kelemahan dan kelebihan peserta didik dalam memahami materi tertentu? Bagaimana caranya? Oke. Gimana? Tes ya? Dengan tes. Oh, dengan tes. Oke. Yang kedua, apakah Anda mengetahui asesmen diagnostik atau asesmen awal? Tahu? Oh, belum. Ya, oke. Ya, baik, Bapak Ibu. Pertama, kita harus meluruskan dulu istilah. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk asesmen diagnostik atau asesmen awal ini ada tahapan penyusunannya. Ya, kita kembali ke PowerPoint. Yang pertama, menganalisis laporan hasil belajar atau raport peserta didik sebelumnya. Jadi kalau Bapak mengajar kelas 4, lihat raport kelas 3. Ya. Kalau Bapak mengajar kelas 5, lihat raport kelas 4. Seperti itu. Jadi kita harus bisa menganalisis laporan hasil belajar kelas sebelumnya. Ini pertama. Untuk apa? Supaya Bapak tahu kira-kira di mapel apa anak ini mendapat kompetensi yang lemah. Ya. Supaya ini pengetahuan awal yang harus Bapak miliki sebagai guru. Jadi nanti pemetaannya gampang. Karena nanti ketika Bapak akan menyusun MA, modul ajar, atau menyusun ATP, alur tujuan pembelajaran, ketika menyusun EMA, Bapak Ibu akan mencantumkan di sini nanti ada asesmen awal sebelum kegiatan pembelajaran, ya. Ini, ya, karena ada namanya asesmen awal di situ. Ada identitas MA, kemudian ada CP, ada KKTP, ada asesmen awal baru kegiatan pembelajaran. Ya, terus nanti asesmen. Ini untuk komponen MA. Nah, komponen MA itu pun bermacam-macam. Tahun 2020 di Hotel Senen di Lumiere waktu itu 22 komponen. Tahun 2001 ganti 17 komponen. Tahun 2022 disederhanakan menjadi 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Itu yang komponen MA. Nah, karena kebetulan saya mendampingi, jadi mengawal para penulis ATP MA Indonesia, jadi saya tahu persis bagaimana penyederhanaan ATP MA dari tahun ke tahun. Nah, Bapak Ibu itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lah mengidentifikasi kompetensi yang diajarkan. Kompetensi apa yang sudah diajarkan oleh teman, oleh guru. Itu kita harus audit, kita inventaris. Oh, ini ya. Karena di rumusan TP pasti ada kompetensi, ada konten. Itu.
Ya, jadi kita harus mengidentifikasi kompetensi apa yang sudah diajarkan, ya, dan yang akan diajarkan. Kemudian yang berikutnya, yang C, menyusun instrumen. Ya, saya maaf, ini membelakangi ya Pak. Menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Ya. Setiap kali kita akan membuat atau menyusun asesmen, kita harus membuat instrumennya. Instrumen itu bisa berupa tes, bisa berupa rubrik. Ini untuk instrumen. Ya. Nah, selanjutnya, bila diperlukan menggali informasi peserta didik dalam aspek latar belakang keluarga, kita boleh tanya ke orang tua PD ya, peserta didik. Bisa tanya ke guru kelas sebelumnya, bisa tanya ke temannya, bisa tanya ke anggota keluarga yang lain terkait dengan informasi tentang peserta didik di kelas kita. Kemudian sarana dan prasarana belajar serta aspek lain sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini juga perlu kita siapkan. Berikutnya, yang E, pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan asesmen, hasilnya pun diolah, dianalisis. Kira-kira kalau sudah dilaksanakan, berapa anak yang sudah mencapai, kira-kira nomor 1 salah apa betul, nomor 2 salah apa betul, setiap anak ini kita inventarisir. Ya. Harus kita olah datanya untuk pemetaan. Si A nomor 1 kok dia salah, nomor 2 betul, nomor 3 salah, sampai nomor 10 kira-kira betulnya berapa, salahnya berapa. Nah, itu untuk data kita, untuk pemetaan kita. Ya. Nah, berikutnya hasil diagnosis menjadi data informasi untuk melaksanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik. Nah, tadi kaitannya dengan diferensiasi. Ya. Jadi sebelum ke diferensiasi pembelajaran, mestinya ke sini dulu. Ya. Setelah kita tahu murid kita 30 misalnya, satu anak ini bisa apa, 2 anak ini bisa apa saja, kita harus tahu, data kita harus valid. 30 anak ini kita tahu persis pemetaannya. Itu untuk menentukan apa? Untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi kita tahu kebutuhan dan karakteristik anak. Itu esensi tadi, yang diferensiasi tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk waktu pelaksanaan, pada awal tahun pelajaran, ada yang melaksanakan di awal tahun pelajaran, misalnya di bulan Juli, ya, tahun pelajaran ada yang seperti itu, ya. Kemudian bisa di awal lingkup materi, ketika Bapak Ibu akan mengajarkan satu topik atau lingkup materi, boleh dilaksanakan asesmen diagnostik atau asesmen awal, ya. Kemudian sebelum menyusun modul ajar atau MA, nah MA ini dulu RPP ya, sekarang namanya MA. Ini Bapak Ibu yang guru penggerak coba angkat tangan, yang guru penggerak. Oh, belum ada Bu di sini. Oh, belum ada ya. Oke, ya. Saya juga agak miris ya. Nah, kemarin di dinas, saya besok sudah dipanggil ke dinas. Data guru penggerak dan pengajar praktek di DKI Jakarta. Ini sangat minim sekali. Maret 2022 sepulang dari di Solo itu di data kita baru 11.000. Jawa Tengah sudah hampir mohon maaf saya relat. DKI baru 107 kalau nggak salah. Jawa Tengah sudah 11.000. Jadi jomplang banget datanya antara DKI dan daerah lain. Kita di DKI pengajar praktek khususnya kecamatan Kalideres, saya orang Kalideres, saya orang Jakarta Barat, satu pun nggak ada pengajar praktek Kalideres. Maka ketika percepatan PMM, karena ada 106 sekolah, 3 diantaranya negeri, PMM-nya belum hijau, ya, platform Merdeka Mengajar, ya, itu belum hijau. Kenapa? Ada yang belum buka PMM, ada yang nggak ngisi, sehingga data di dinas pendidikan itu 106. 3 diantaranya negeri, yang lainnya swasta. Nah, mudah-mudahan di Al-Azhar ini sudah hijau ini Bu, sudah mengisi PMM-nya sampai ke-7 ya, nah, udah hijau. Tidak harus semua guru, salah satu guru aja mengisi sampai tema ke-7 atau bab ke-7 itu sudah hijau, tidak harus semua. Ya, jadi di PMM itu kita harus isi. Kita harus jawab ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti di sekolah yang ada di sini sudah hijau semua, ya, tidak termasuk daftar yang 106 tadi. Nah, untuk percepatannya kita dipanggil, ya. Alhamdulillah saya termasuk tim pengembang kurikulum dinas DKI Jakarta.
dipanggil. Bagaimana cara percepatan PMM di DKI supaya bisa hijau semua. Kita kumpulkan guru penggerak, pengajar praktek untuk membantu teman-teman di lapangan supaya cara mengisinya cepat, ya, cara menjawab cepat sehingga cepat selesai. Begitu data kita lihat ternyata minim sekali jumlah guru penggerak dan pengajar praktek di DKI Jakarta. Ya. Nah, alhamdulillah kemarin sudah di awal tahun 2022 Pak Kabid dan Bu Kasih Kurikulum sudah memberikan instruksi, pokoknya sekolah DKI harus hijau PMM-nya, ya. Sehingga percepatan seperti itu digencarkan, ya. Terus kita kontrol terus. Nah, besok kita hari Kamis kita akan mulai melaksanakan percepatan IKM, karena IKM ini akan di Monef. Nah, saya kebagian instrumen Monefnya, ya. Jadi IKM itu kita akan Monef. Bagaimana tolok ukur keberhasilannya. Alhamdulillah ini sudah pelaksanaan IKM, meskipun ini masih belum semua menjadi guru penggerak atau sekolah penggerak, tapi alhamdulillah di Al-Azhar sudah jadi PSP, Bu, ya. Sudah PSP, ya. Bahkan Pak Sumanto tadi sudah menjadi salah satu PSP angkatan kedua, ya, luar biasa, ya. Tepuk tangan dong Pak Sumanto tadi, ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, topik pembahasan yang kita sampaikan hari ini pertama adalah definisi asesmen diagnostik. Yang kedua, tujuan, prinsip dan konsep. Berikutnya asesmen diagnostik kognitif, karena asesmen diagnostik ada dua, kognitif dan non kognitif. Berikutnya tahapan asesmen diagnostik. Ini yang akan kita bahas, mudah-mudahan waktunya cukup, ya. Kalau waktu hanya 1 jam, mudah-mudahan ya sambil ngebut sedikit nggak apa-apa, ya Bapak Ibu, nanti kita bisa tanya jawab gitu. Jadi saya buru-buruin jadi ya. Nah, Bapak Ibu, untuk definisi asesmen diagnostik, ya, ini juga masih mengacu pada permen yang lama, ya, bukan permen 21 tahun 2022, karena standar penilaian yang baru kan 21 tahun 2022. Dan kurikulum prototipe menjadi kurikulum merdeka tanggal 11 Februari tahun 2022. Ya, waktu itu PMM jilid ke-15 kalau nggak salah. Ya, 11 Februari 2002 kurikulum prototipe menjadi kurikulum merdeka. Sejak saat itulah kita menggunakan istilah kurikulum merdeka. Tetapi di tahun 2021-nya istilah asesmen diagnostik diganti menjadi asesmen awal. Itu di permennya 21 2022. Ya. Nah, secara pengertian bahwa asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, ini kata kuncinya. Ya, kompetensi itu kan sesuatu yang harus dikuasai oleh siswa, ya. Kekuatan dan kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Nah, sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik melalui apa? Pembelajaran diferensiasi. Kontennya bagaimana, prosesnya bagaimana, kompetensinya seperti apa. Awalnya dari sini. Ya. Maka nyambung tadi dengan Pak Sumanto. Ya. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, secara detail pengertiannya adalah asesmen diagnostik merupakan penilaian atau asesmen kurikulum merdeka yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, kompetensi sehingga model belajar yang disajikan di kelas, ya, itu dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Ini pengertian secara detailnya. Nah, untuk apa? Pertama, untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Ya. Ini. Makanya ada Bapak Ibu dan Ibu guru sebelum mengajar. Ini beda dengan persepsi, ya. Kalau persepsi kan kita akan mengantarkan materi yang kita ajarkan, ya kan? Ini asesmen awal atau asesmen diagnostik. Berarti tujuannya untuk mendiagnosis, mengidentifikasi anak ini sudah bisa apa saja. Maka nanti tesnya adalah tes TP di kelas 2 kelas sebelumnya, 1 kelas sebelumnya dan kelas yang akan datang. Itu. Supaya tahu posisi anak itu seperti apa pengetahuannya. Itu. Yang kedua, untuk memetakan, pemetaan. Untuk memetakan kemampuan siswa atau siswi jika secara cepat.
Ya. Saya agak miris juga ketika di Aceh ini hanya normatif dan hanya bahasa saja, tapi tidak dilaksanakan. Pak, rumit Pak, kalau sebelum mengajar harus mengadakan tes diagnostik, asesmen awal, gimana caranya? Nah, tapi kalau di Al-Azhar tidak ada istilah rumit, makanya kita belajar bersama-sama, ya Bapak Ibu ya. Ini, sebab kalau tidak dipetakan, kita akan mengajarnya, akhirnya apa? Akhirnya kesalahan masa lalu terjadi lagi. Murid kita berbeda-beda kompetensinya, beda-beda karakternya, kita mengajarnya sama, materinya sama, tekniknya sama, strateginya sama. Padahal ada anak yang tidak cocok dengan strategi kita. Ada anak yang belum mampu yang disampaikan oleh guru. Maka kita harus sesuai kebutuhan anak. Jangan sampai kesalahan masa lalu menyamakan anak dalam segala kondisi dengan materi yang sama, metode sama, guru yang sama, cara yang sama, maka anak-anak yang tertentu saja yang bisa mengikuti, tapi sebagian besar anak kalian tidak bisa mengikuti. Nah, kita harus akomodir anak-anak yang seperti tadi. Oleh karena itu, diferensiasi, karakteristik ini sangat perlu kita junjung tinggi, sehingga pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Ini mengapa kita harus memetakan. Yang ketiga, mengidentifikasi siswa yang sudah paham. Nah, nanti kan ada soal misalnya 10 ya. Ada label paham, setengah paham dan belum paham. Setelah kita analisis ya, tapi setelah dianalisis nanti ada contoh-contoh bagaimana cara kita membuat soal dan menganalisis ketika sudah melaksanakan tes diagnostik. Nah, Bapak Ibu, tujuan secara umum ya, baik diagnostik non kognitif dan kognitif adalah untuk mendiagnosis. Nah, kata-kata mendiagnosis inilah yang dulu oleh teman-teman reguler itu menjadi beban. Pak, ini bukan pekerjaan guru Pak, mendiagnosis itu pekerjaan dokter. Nah, ada yang salah kaprah seperti itu. Ya. Padahal mendiagnosis kemampuan anak itu juga tugas guru. Ya. Kita kan agak aneh, beda istilah saja diperdebatkan ya Bu ya. Itu. Beda istilah saja diperdebatkan. Sampai permennya pun ikut mengubah supaya bisa diterima oleh teman-teman di lapangan. Ya, itu. Nah, secara detail, rinci, tujuannya adalah sebagai berikut. Ya. Untuk yang non kognitif, pertama mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi anak. Ini asesmen non kognitif. Jadi Bapak Ibu, secara psikologi, coba kalau kita mengajar ada anak yang mungkin merenung saja, dia enggak ceria, ini perlu kita deketin. Ada apa, ya kan? Kenapa enggak ceria? Ya, apa banyak utang? Nah, enggak, jangan. Ya, anak atau itu, jangan. Pertanyaan harus pas ya, gitu. Ya, Mama SK-nya di bank Pak. Nah, jadi jangan ikut disampaikan yang begitu. Guru tapi SK-nya di bank ya, sama Bu ya. Kerjanya guru tapi SK-nya di bank, ya. Titipin di bank maksudnya. Ya. Nah, yang kedua mengetahui kondisi keluarga siswa. Nah, apakah di rumah ya keluarganya seperti apa? Apakah dia anak yang broken home? Ya. Apakah orang tuanya setiap berantem itu di hadapan mereka? Ini kan perlu kita ketahui. Ya. Karena apa? Kesiapan mental itu 30% mempengaruhi keberhasilan anak. Ibu mau ujian, ya kan? 30% kesiapan mental. Coba kalau mau ujian sudah gugup, kemudian waktunya terbatas, belum siap ini itu, pasti sudah down duluan, ya kan? Karena 30% itu kesiapan mental mempengaruhi. Ini. Nah, demikian pula untuk belajar, kesiapan mental anak ini perlu kita kondisikan. Makanya kita tanya bagaimana latar belakang keluarganya, kondisinya di rumah seperti apa, apakah kondusif atau tidak. Ya. Saya ingat betul ketika masih K13, penghapusan istilah PR dan tugas, ini juga bermasalah. Ya. Pekerjaan rumah diganti menjadi tugas. Ini ada kronologisnya Pak Ibu. Ya. Ceritanya mungkin seperti ini, ada anak yang hidupnya ngontrak dengan orang tuanya, satu petak begitu. Ya. Kemudian dia tidak pernah mengerjakan PR karena apa?
Karena ruang tamu dicampur untuk ruang keluarga, dicampur untuk ruang TV, dicampur lain-lain sebagainya, ya. Sehingga PR nggak pernah dikerjakan. Begitu di sekolah tanyakan oleh guru, kenapa kamu ngerjain PR? Alasannya seperti itu, ya. Sehingga guru waktu itu memberi hukuman. Nah, ini yang terjadi, ya. Waktu itu sampai viral ini, sehingga diganti menjadi istilah tugas, ya. Kalau tugas mau dikerjakan di rumah, mau dikerjakan di sekolah, mau dikerjakan di mall sambil belanja, is okay. Karena judulnya tugas, bukan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah, kronologisnya, konotasinya kalau nggak kerjakan di rumah, berarti melanggar. Anak datang pagi lebih awal, jamnya mengerjain. Diaduin sama temennya, Pak, si Anto baru ngerjain. Gurunya menghukum. Karena PR itu pekerjaan rumah, harus dikerjakan di rumah, nggak boleh di sekolah. Ini juga istilah Bu ya, tapi jadi masalah, sehingga dihapus menjadi tugas. Ya, mau dikerjakan di mana saja silahkan, dan guru nggak boleh ngasih punishment atau hukuman. Ini Pak Ibu. Ya, jadi kita selalu sibuk dengan istilah-istilah nih Pak Ibu. Ya, itu. Adapun tujuan dari diagnostik kognitif adalah satu, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Bapak Ibu, CP ini kita sudah ganti 3 kali. Tahun 2020 CP-nya 028. Tahun 2021 CP-nya 008. Belum setahun ganti lagi 033. Ya kan? Dan kemarin saya baru telepon oleh Pak Haji, PIC di Puskurjar, Mas, coba draft revisinya seperti apa? Loh, emang mau direvisi lagi Pak? Kayaknya, kayaknya. Kalau direvisi lagi, ya berkah juga buat saya, keliling-keliling lagi kan gitu. Ya, tapi mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak. Ya, sebab kalau CP 033 direvisi lagi, ya, paling tidak kita akan panggil lagi penyusun ATPMA, panggil lagi kurator, ya, karena kurator itu yang menyeleksi ATPMA oleh para penulis, apakah dia layak dengan tanpa perbaikan, layak dengan perbaikan, dan tidak layak. Kita harus melatih lagi. Ya. Bapak Ibu mendampingi penulis ATPMA 2 tahun. Ya. Kita panggil, tulis, pulang. Mereka kirim di link kementerian. Kita koreksi. Yang koreksi siapa? Kita panggil kurator lagi, kasih pelatihan. Bagaimana cara koreksinya. Kemudian kembalikan lagi ke para penulis ATPMA untuk direvisi, balikin lagi. Nah, sementara 2.500 sekolah penggerak sudah menunggu. Mana ATPMA kok belum diseser? Ya. Sekarang sudah 10.000. Ya. Awal tahun 2023 sudah 20.000, sudah ditunggu ATPMA-nya. Nah, kalau CP-nya dirubah lagi, kapan kita akan bekerja? Ya. Ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak sampai ya, nggak terjadi sampai direvisi lagi. Nah, berikutnya menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata siswa. Nah, kalau sudah kita lakukan asesmen diagnostik, coba kondisi kelas kita itu di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Terus siswa-siswa yang di bawah rata-rata harus bedakan pembelajarannya, jangan sampai sama dengan yang di atas rata-rata. Anak belum bisa perkalian, ya, dikasih pembagian. Anak belum bisa penjumlahan, dikasih atau mabuk. Ya. Karena perkalian S-nya kan dari penjumlahan berulang dulu kan. Nah, itu. Makanya kita perlu melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal. Ya, supaya kita tahu kompetensi anak itu apa sih? Dipetakan. Ya, sehingga nanti kita memperlakukan yang berbeda-beda. Ya. Bukan perlakuan yang berbeda, ini harus enggak, bukan. Dalam arti perlakuannya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ini ya. Nah, kemudian kalau ada anak yang di bawah rata-rata kompetensinya, maka kita perlu memberikan pelajaran tambahan atau kelas remedial. Kalau anak di atas rata-rata, kita berikan pengayaan. Nah, itu Ibu. Ini tujuan dari asesmen diagnostik. Prinsipnya, ya, pertama pertanyaan tugas diberikan sesuai dengan tujuan pembelajaran, TP, tujuan pembelajaran. Ya, karena TP itu di breakdown dari CP, capaian pembelajaran. Bapak Ibu, kebutuhan yang mendesak para guru di daerah adalah
bagaimana mereka menerjemahkan CP menjadi TP dan ATP. Ini yang kebutuhan yang mendesak. Ya. Banyak teman-teman di daerah itu mengeluh, Pak, setiap ada pengawas yang datang, mana ATP-nya, mana MA-nya. Saya bingung, Pak, ATP dari mana? Nah, ATP itu silabus ya, Bu. Dulu silabus, sekarang ATP. Saya berikan contoh gini, Bapak Ibu sudah terima CP, sudah Pak, tapi bentuknya narasi, bukan point to point kayak K13, 3.1 tentang pengetahuan, 32 dan sebagainya. Keterampilan 41, 42 dan sebagainya, point to point. Tapi ini narasi Pak, bagaimana kita? Nah, akhirnya yang semula harusnya saya menyampaikan masalah KOS, kurikulum operasional satuan pendidikan, sehingga diganti menjadi penyusunan ATPMA. Karena kebutuhan mereka seperti itu. Oke Bu, sekarang saya kasih CP. Analisis, coba setiap rumusan CP, Ibu breakdown mana kompetensi dan mana kontennya. Nanti baru Bapak Ibu bisa menyusun TP. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman di lapangan, apalagi daerah timur sana, ya, mohon maaf saya tidak mendeskripsikan yang daerah timur ya, Kupang dan Papua yang notabene internet itu sama sekali nggak ada. Kalau menuju ke lokasi itu harus jalan udara, laut dan semua ditempuh ya, ojek sampai jalan kaki pun ditempuh. Itu miris ya. Kita di Jakarta, waduh, internet kapan aja siap dan kenceng. Di Papua miris Bu, satu guru bisa megang 3 kelas. Meskipun kelasnya hanya 8, 10, tapi dia 3 kelas. Bagaimana azan ya? Gimana Bu? Break dulu ya, azan ya. Break sebentar ya, Ibu. Azan.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Prinsip berikutnya reliable atau konsisten. Artinya apa? Jelas kriteria penilaiannya. Jangan sampai Bapak Ibu guru ketika menilai itu dengan asas kira-kira. Nah, kira-kira ini anak, apalagi kalau pas mengarang dijengkalin aja, ya nggak dibaca nggak ya apa, ya. Tapi itu dulu, ya. Guru zaman saya dulu waktu SD, ya. Kalau sekarang nggak ada lagi yang seperti itu. Kalau pakai rubrik juga rubriknya harus jelas. Banyak kok PMM sekarang sudah ketika Ibu kesulitan membuat rubrik bisa download, bisa unduh ya. Untuk rubrik ya. Nah, tugas yang diberikan disertai dengan penjelasan hasil yang diharapkan. Ya. Seperti Bapak Ibu ngajar anak-anak tujuan pembelajaran kali ini adalah sampaikan ya. Jadi anak itu jelas, oh saya habis belajar ini harus bisa. Nah, gitu ya. Termasuk penilaiannya juga jelas, harapannya apa? Adil, berlaku untuk semuanya, kemudian fleksibel dan manageable, artinya disesuaikan dengan kondisi baik moda. Moda itu artinya bisa daring, bisa luring, tapi ini kan sudah kondisi normal Bu ya, nggak ada yang sudah offline semua ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian waktu, jenis, tempat maupun jumlahnya. Yang terakhir memberikan umpan balik. Ini prinsip kita melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, pada prinsip khususnya, pertama adalah diagnosis merupakan proses membuat keputusan tentang individu atau kelompok. Apakah anak itu mencapai atau belum? Anak duduk di kelas 4, berarti kan kita akan membuat tes diagnostik itu dengan kelas 2, 3, dan 5. Nah, posisinya seperti apa? Pengetahuan kelas 3 aja belum dia bisa, belum dia kuasai. Kalau Bapak ngajar langsung mati kelas 4, pasti dia akan ketinggalan. Pandemi bukan berarti lost learning, tidak. Ya. Jangan sampai kejadian seperti ini Bapak Ibu. Gara-gara kita mengejar kelulusan, gara-gara kita mengejar target kurikulum, gara-gara kita mengejar konten, maka anak-anak yang tidak tuntas, KKM-nya diturunkan, nilainya dikatrol. Jangan sampai terjadi seperti itu. Saya yakin kalau swasta tidak ada. Tapi mohon maaf kalau sekolah negeri seperti itu. Akhirnya anak naik. Sementara dia naik jadi beban. KKM-nya diturunkan, nilainya dikatrol. Apakah kompetensinya berubah? Tidak. Justru jadi beban di kelas selanjutnya. Ini kesalahan yang tidak boleh terjadi. Ya. Ini yang nggak boleh terjadi lagi di kurikulum merdeka. Jangan sampai kita menaikkan anak dengan cara yang tadi. Pak, ini anak sudah dikasih berkali-kali remedial nggak bisa-bisa. Akhirnya Pak Soal udah Bu, KKM-nya turunkan, ini katral, biar sama, biar nah, jangan sampai seperti itu, ya. Itu. Ini kesalahan-kesalahan seperti itu jangan sampai terulang ya di kurikulum merdeka. Berikutnya, diagnosis dilakukan secara menyeluruh dan seimbang dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, penyebab kesulitan belajar, apa kesulitan belajar dia penyebabnya? Apakah karena di rumah tidak kondusif, orang tuanya berantem terus, nyetel musik terus, anaknya belajar, ibunya nonton Ikatan Cinta, misalnya. Ya, ya. Jadi anak nggak konsen, ya. Bapaknya nonton bola, sehingga anak nggak konsen. Maka ini perlu dilakukan kondusif. Perlu dicari penyebab kesulitan belajar dia apa. Apakah dia ada gangguan emosinya, ya? Apakah dia kurang bisa menerima kita dalam mengajar karena bahasa kita, penyampaian kita kurang menarik, model pembelajaran kita sajikan monoton, alat peraga nggak pernah digunakan sehingga dia jenuh. Ya. Ini perlu kita inventaris. Berikutnya diagnosis dan remedial berjalan seiring karena keefektifan proses belajar mengajar tergantung pada tingkat penguasaan peserta didik terhadap apa yang sudah dipelajari. Ya, jadi ini menentukan sekali. Ketika kita sudah melakukan diagnostik assessment, maka menentukan sekali anak ini di posisi yang mana. Oh, dia posisinya di pengetahuan kelas 3 belum bisa. Boleh enggak kita menyampaikan untuk mengejar supaya dia bisa siap di kelas 4? Silahkan dengan pelajaran tambahan, remedia dan sebagainya. Sehingga nanti posisi dia akan sejajar dengan kelas 4 kalau kita ngajar kelas 4. Maka
pemetaan untuk menentukan, untuk mengejar kompetensi yang diharapkan harus dari asesmen diagnostik atau asesmen awal. Ini Bapak Ibu. Nah, secara konsep ya, bahwa asesmen diagnostik merupakan proses yang dilakukan supaya kita mendapat informasi tentang kesalahan. Apakah kita ada salah mengajarnya? Apakah ada miskonsepsi? Apakah ada kelemahan pengetahuan anak? Ya. Materi yang sudah dipelajari seperti apa anak itu? Apakah dia bisa ketika di kelas 3, di kelas 2-nya seperti apa? Kita harus audit, kita harus inventaris. Ya. Sehingga anak bisa menghadapi proses pembelajaran yang selanjutnya. Di kelas 4 misalnya kita sampaikan. Jangan sampai anak kelas 4, kelas 2 dan kelas 3 belum dikuasai. Ya. Gitu, ya. Berikutnya proses diagnosis dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh peserta didik mencari berbagai informasi. Ya, latar belakang saja tadi ya. Bisa dari pola belajarnya, apakah setelah kita tahu gaya belajar anak kan ada bermacam, ada dia mendengar, ada dia melihat, ya kan? Ya, kita harus mulai mengenali dan anak tahu saya itu tipe belajar seperti apa ya. Kalau saya mendengar lebih cepat daripada saya melihat, ya berarti audisatori, ya kan gitu. Jadi harus bisa ya mengidentifikasi termasuk pola belajar anak. Minatnya juga seperti apa. Ya. Anak nggak suka matematika, diajarkan matematika sampai hal-hal yang sulit. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Pak, apakah boleh? Ya, misalnya kita ngajar matematika ke dia, ya tidak seperti itu. Ya, pada dasarnya kan ada KKTP, ya, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, ini ya. Berikutnya pada masa pandemi, ya ini sudah nggak masa pandemi ya. Nah, Bapak Ibu, diagnosis kognitif dan non kognitif, pertama tujuannya sudah disampaikan tadi, mengidentifikasi tingkat penguasaan, capaian kompetensi. Capaian kompetensi berarti CP ya, yang dituangkan menjadi TP dan ATP. Kemudian cara memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kompetensi yang dikuasai peserta didik. Nah, cara memberikan pertanyaan, apakah bahasa kita terlalu sulit sehingga sulit dipahami oleh siswa? Nah, kita perlu juga introspeksi, apakah dari diri kita yang sulit membuat pertanyaan yang jelas, ya mudah dipahami. Ya, ini. Tindak lanjut, melakukan personalisasi pembelajaran. Nah, ketika sudah tahu si A ini kelas 3-nya belum mampu, nah kita berikan pembelajaran yang tambahan supaya dia bisa mengejar materi kelas 3. Pak, tugasnya guru berarti nambah dong. Lah kan dilakukan di luar, namanya tambahan pelajaran, ngeles, tapi nggak boleh bayar ya. Ya. Tambahan pelajaran itu gratis Bu, dilakukan di sekolah nggak apa-apa, ya, itu. Pak, kalau saya buka les di rumah boleh nggak? Wah, saya nggak bisa bicara tuh. Kalau ya. Nah, tujuannya untuk yang kognitif, non kognitif, untuk apa? Perkembangan psikologi dan emosi ya, tadi sudah disampaikan. Terus cara memberikan pertanyaan tadi ya harus jelas, mudah dipahami ya. Dan tindak lanjutnya. Nah, kalau misalnya anak-anak yang mengalami gangguan emosi ya yang non kognitif, itu kita bisa panggil orang tua untuk dikomunikasikan, Bu, Pak, ini anak Bapak mengalami kesulitan belajar. Nah, sampaikan apa adanya sesuai dengan yang kita lakukan dengan asesmen diagnostik. Nah, Bapak Ibu, ada 3 prosedur. Ya, pertama persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Ya, ini prosedur kita melakukan asesmen diagnostik. Tujuan untuk asesmen diagnostik kognitif ini adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar. Ya, namanya diagnostik, berarti mendiagnosis. Ya. Ini tidak hanya kemampuan dokter saja, para psikolog saja, tapi guru juga harus bisa mendiagnosis. Ya, ini yang bahasa diagnosis ini yang kemarin diperdebatkan sehingga permainnya muncul tidak ada kata diagnosis. Ya. Bisa dilakukan di awal, secara berkala, atau akhir setelah selesai penjelasan dan itu sangat penting dilakukan. Ya, bisa di akhir pembelajaran, ketika satu topik sudah selesai, bisa di awal, ya,
bisa sebelum menyusun MA ya, yang tadi saya sampaikan. MA itu modul ajar. Nah, Bapak Ibu, 3 tahapan ini antara lain ya. Persiapan itu 4 langkah. Pertama, membuat rencana pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi. Dan yang keempat, menyusun soal. Ini kalau kita akan melaksanakan diagnostik kognitif. Berarti pengetahuan yang akan kita ketahui ya. Pertama, untuk murid kelas berapa? Nah ini rencananya ya. Misalnya untuk murid kelas 5. Mapelnya mapel apa? Topiknya apa? Nah, misalnya Bapak Ibu, matanya matematika untuk mapelnya. Topiknya di penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan misalnya ya. Nah, kapan akan diberikan? Awal tahun ajaran. Berarti ketika bulan Juli ya, awal tahun ajaran ya, bulan Juli misalnya. Ya. Bisa juga setiap bulan setelah pembelajaran dimulai, setiap bulan ketika satu topik selesai, mau berpindah ke topik yang lain, ada asesmen awal atau asesmen diagnostik, nggak apa-apa. Ya. Gitu. Nah, kapan dan di mana? Di mana dilakukan? Apakah di rumah atau di sekolah? Nah, di rumah kalau PJJ atau online ya. Nah, bisa di sekolah. Nah, bagaimana cara asesmen akan dilakukan? Nah, bisa dengan LKS atau pilihan sebagai berikut. Misalnya dengan WA kepada orang tua atau berkunjung ke rumah anak. Kalau misalnya dengan wawancara dan sebagainya. Ini persiapannya, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau untuk sekolah-sekolah reguler nggak sampai ke sini, Bapak Ibu. Ini dianggap ribet. Ya. Saya mendapat keluh kesah dari teman-teman SD negeri itu, Pak ribet banget diagnostik akan dihilangkan. Padahal ini penting. Ya. Saya ingat benar ketika MA itu 22 komponen, protes sampai ke Mas Menteri, diubah 17 komponen. Masih ribet lagi, protes lagi, sehingga 3 komponen. Kalau masih ribet lagi, berarti kita yang nggak bisa. Ya. Ini Bapak Ibu, tapi diberikan opsi. Mau 17 komponen silahkan, karena di PMM itu masih 17 komponen. Mau 3 komponen, monggo. Untuk MA. Demikian pula untuk ini. Asesmen diagnostik untuk kalangan sekolah-sekolah seperti Al-Azhar ini harus dan mutlak diperlukan. Meskipun banyak menimbulkan pertentangan di sekolah-sekolah reguler. Mudah-mudahan yang di sini banyak reguler nggak menentang ya. Meskipun sudah diganti istilahnya tapi ya. Tapi ini sangat harus dilakukan. Ya, bahkan masuk di salah satu prasyarat membuat MA itu ada asesmen awal dengan cara apa? Apakah pengamatan, apakah tanya jawab, apakah dengan tes, lisan, tertulis, itu wajib dicantumkan asesmen awal di MA itu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat ya, sudah terbiasa untuk melihat komponen MA yang sudah ada asesmen awalnya, wajib. Nah, berikutnya untuk identifikasi materi ya. Pertama, topik apa sih yang perlu dipahami oleh siswa? Nah ini, kalau dulu di K13 namanya KD, kalau kita sekarang namanya TP ya. TP itu diturunkan dari CP. Nah, tiap guru, tiap sekolah boleh nggak beda-beda ATP-nya, urutannya maksudnya. Kalau kompetensi konten pasti sama ya, karena CP-nya sama. Urutan TP-nya di ATP boleh nggak berbeda-beda? Boleh, ya, boleh. Karena setiap guru punya persepsi bahwa saya TP ini nggak saya sampaikan di awal, nanti akan saya sampaikan di tengah semester. Mungkin menurut ibu ini, saya di awal Pak karena kondisi situasi seperti ini. Nah ini kan punya alasan tersendiri karena karakteristik anak menuntut kita ATP-nya berbeda-beda. Ya, jangan sampai sama, justru yang aneh kalau yang sama, karena anaknya berbeda kondisinya. Gitu. Nah CP ini kan boleh dikembangkan, dikurangi nggak boleh, tapi dikembangkan nggak boleh. Dan ini given sifatnya, artinya rumusnya tidak bisa dirubah. Tapi ketika merumuskan menjadi TP itu boleh dikembangkan. Ada kompetensi prasyarat, ya, misalnya menganalisis. Kan Bapak Ibu guru nggak mungkin mengajar langsung, anak-anak kita akan menganalisis sumber daya alam, kan nggak mungkin. Sebelum menganalisis apa? Oh perlu mengidentifikasi,
perlu menjelaskan dulu, ada kombinasi prasyarat kan? Nah, ini yang kita kembangkan di rumusan TP ketika kita membreakdown dari CP. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini juga TP-TP mana atau KD-KD mana yang perlu diidentifikasi. Nah, misalnya penjumlahan dan pengurangan dua pecahan, perkalian dan pembagian pecahan dan desimal serta persen, jaring bangun ruang sederhana. Ini diidentifikasi terlebih dulu. Berikutnya, pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu dikuasai oleh siswa. Nah, di kelas 4 itu apa TP-TP-nya, KD-nya apa saja. Ketika kita cross-check dengan KD di kelas 2, 3, dan 5, ada enggak gradasinya? Oh, ternyata di kelas 4 ini ada korelasinya dengan kelas 3. Kalau di kelas 3 sudah bisa, kelas 4 tinggal kita kembangkan. Oh, gitu. Ya. Jadi ada gradasi materi, ada gradasi kompetensi. Itulah yang kita harapkan Bapak Ibu guru sebagai ujung tombak di lapangan supaya bisa mengembangkan TP dan ATP yang kita breakdown dari CP. Itu Bapak Ibu. Ya, karena di TP itu boleh detail nanti, di MA nanti ketika membuat KKTP. Ini Bapak Ibu. Jadi kita perlu inventaris KD mana atau TP mana yang akan kita buat untuk asesmen diagnostik. Nah, setelah itu kita nyusun kisi-kisi. Nah, jadi kayak Bapak Ibu menyusun soal untuk sumatif atau formatif ya, ada kisi-kisinya juga. Apalagi ini diagnostik yang dibuat untuk pemetaan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu nggak punya perencanaan. Nah, itu. Maka perlu disusun kisi-kisi. Ya. Nah, untuk format kisi-kisi ada di sini ya. Misalnya untuk kolom identitas ya, ada jenjang sekolah, program studi atau jurusan, kemudian mapel, tahun ajaran, kurikulum yang diacu, apakah kurikulum merdeka, ya, bagi yang K13 ya kurikulum K13, alokasi waktu, jumlah soal, dan bentuk soal. Ini untuk kolom matrik atau format kisi-kisi. Berikutnya sedangkan komponen pada kolom matrik, nah ini bisa, ya, ada topik atau cakupan materi, ya, KD atau IPK, ya, indikator pencapaian kompetensi, sekarang namanya KKTP, ya. Ya, kalau dulu KD, sekarang TP, dulu IPK, sekarang KKTP, ya. Ya, kelas semester, level kognitif. Nah, apakah dia di level 1, level 2, level 3. Nah, pelevelan ini juga bermacam-macam. Jangan sampai Bapak Ibu kayak dulu C1, C2, C3 udah selesai, jangan. Kita sudah sampai C6. Ya. Level kognitif 1 itu kan afektif, C1 dan C2. Iya kan? Level kognitif 2 itu di aplikasi, udah di C3, ya kan? Level kognitif 3 itu C4 sampai C6. Kalau dulu waktu kita SD kan masih C1, C2, C3 gitu ya Bu ya. Sekarang enggak. Bahwa level kognitif 1 itu 2, yaitu C1 dan C2. Level kognitif 2 itu C3. Ya. Level kognitif 3 C4 sampai C6, sampai mencipta, sampai kreatif, ya, gitu. Ini. Nah, perubahan seperti itu juga Bapak Ibu harus cermati bahwa level kognitif sekarang berbeda-beda. Nah, indikator soal. Nah, tentu kita kalau membuat soal pasti ada indikatornya. Kemudian nomor soal dan bentuk instrumen. Ini langkah-langkah kita sebelum melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, baru menyusun soal, ya Bapak Ibu ya. Nih. Nggak usah banyak-banyak, ya. 10 soal saja cukup, ya. Diagnostik. Ya. Jangan seperti sumatif 40 soal atau kebanyakan anak, ya kan? Cukup 10 saja cukup. Ya, kecuali sumatif ya. Nah, yang satu topik atau satu ini selesai ya. 10 soal. Nah, bagaimana 10 soal ini kita akan gradasikan? Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ini masih KD ya, karena ini masih permen lama ini ya. Soal nomor 1 dan 2 ya, ini contoh misalnya kelas 4 ya. Soal nomor 1 dan 2 diambil dari kelas 2 ya, 2 kelas di bawahnya. Kan 2 kelas di bawahnya. Kalau kita kelas 4 berarti kelas 2 kan? Kalau Bapak Ibu kelas 5 berarti kelas 3. Nah, gitu. Terus soal nomor 3 sampai 8 itu 1 kelas di bawahnya. Kalau Bapak Ibu kelas 4 berarti kelas 3. Gitu ya. Nah, soal nomor 9 sampai 10 itu 1 kelas di atasnya. Itu. Terus Pak,
Yang kelas 4 nggak masuk karena kita akan mengetahui apakah anak 2 kelas sebelumnya sudah bisa belum, 1 kelas di bawahnya sudah bisa belum, dan yang akan datang. Dan kalau ternyata ada anak yang bisa, oh berarti dia sudah mampu. Ya. Kan ada anak yang Excelnya bagus, akselerasinya, ya kan? Anak kelas 4 tapi sudah bisa perkalian dan penjumlahan pecahan desimal, persen sampai per mil. Wah ternyata udah melebihi, harusnya kelas 5 ini. Nah, karena ada yang seperti itu. Ya. Ini Bapak Ibu. Jadi tergantung posisi Bapak Ibu mengajar nanti. Ya. 2 kelas sebelumnya, 1 kelas sebelumnya, dan 1 kelas di atasnya. Ya, ini contoh misalnya dengan 10 soal. Ya. Ini Bapak Ibu. Kelas 3 semester 2, kelas 4 semester 1, kelas 5 semester 1. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu, penyusunan soal ini ya, tadi sudah disampaikan 2 soal dari kelas 4 semester 2, ya. 3 soal dari kelas 4 semester 2, 3 soal dari kelas 4 semester 1, 2 soal kelas 5 semester 1. Ini penyusunan soalnya. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Ya, nanti kita akan perdalam lagi. Mudah-mudahan ada waktu. Ini contoh kegiatan persiapannya. Ya, buat jadwal. Ya. Sampaikan ke anak-anak, ke orang tua, ya. Buat jadwal pelaksanaan asesmennya. Dulu ada pernah namanya tes kemampuan dasar ya, TKD ya Bu ya, kelas 2 dan kelas 5 ya. Nah, tapi hasilnya nggak diolah, ya. Dulu kan pernah ada TKD. Nah ini hasilnya begitu masuk dikirim, feedbacknya nggak ada, kita nggak tahu anak kita di posisi yang mana. Nah ini, ya. Kadang-kadang kebijakan kalau tidak dikejar untuk itu tidak ditindaklanjuti, ya. Hanya sebatas kewajiban saja. Yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh kementerian. Bapak Ibu, ini contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan ya. Kemudian susunan pertanyaan ya. Misalnya 10 tadi, 2 pertanyaan kelas, 6 pertanyaan, 2 pertanyaan lagi. Ini bisa di kelas 2 kelas di bawah, 2 pertanyaan. 6 pertanyaan di kelas di bawahnya, 1 kelas di bawahnya, dan 2 pertanyaan di kelas 1 kelas di atasnya itu. Nah, itu disesuaikan saja ya. Nah, pelaksanaan karena kita sudah tatap muka berarti offline ya. Nah, bagaimana kalau yang belajar di rumah? Ya dengan PJJ. Kalau misalnya ada yang masih PJJ ya, itu. Tindak lanjut, Bapak Ibu, melakukan pengolahan. Nah, nih kelemahan kita kalau sudah mendapat, misalnya kita melakukan tes, hasilnya dapat, itu nggak diolah, ya. Pak ribet kalau untuk menganalisis satu-satu gitu. Kan sekarang udah pakai Excel udah cepet Bu ya, ya. Sekarang udah zaman canggih, serba digital, jangan sampai kata-kata ribet masih ada di mindset kita, ya. Analis cepat bisa. Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan Nearpod, pembelajaran dengan Nearpod, seperti Google Form, kita nggak usah ngoreksi, sudah ada hasilnya, per angka sudah betulnya sudah ketahuan, ya. Ini Nearpod, ya, mungkin sudah ada yang pernah mendengar Nearpod itu bisa ngisi video, aplikasi mengisi suara, kemudian PPT, bisa dengan PDF, ya. Hasilnya kita nggak perlu ngoreksi satu-satu, spreadnya sudah tinggal download. Hasil per angka sudah ada, itu dengan Nearpod, ya. Maka inilah kita gunanya Merdeka itu supaya kita berinovasi, ya. Kalau Google Form udah biasa, ya, ambil spreadsheetnya, tapi kan kita sulit untuk ini, ya. Itu udah hal biasa. WA group, WhatsApp group, Google Classroom udah hal yang biasa, ya. Saya pernah mengalami keluhan guru, Pak, anak saya mau keluar Pak 5, kenapa? Jenuh. Belajarnya monoton kali, nggak pakai media. Nah, coba kita analisis gimana kesalahannya. Ternyata betul, dia ngajarnya konvensional, tidak menggunakan alat peraga dan sebagainya. Nah pas PJJ apalagi, banyak yang keluhan orang tua, murid, ya, banyak yang ingin pindah, ingin keluar, ingin berhenti. Tapi dengan Nearpod, ya, itu memudahkan guru juga dan membuat anak jadi tertarik, ya. Nanti Bapak Ibu silahkan buka Nearpod ya, Nearpod teacher dan Nearpod student.
untuk anak nearpod student gitu ya. Ini menjadi best practice terbaik di DKI tingkat kelima ya, waktu juara kelima. Ini nearpod student ya. Tanpa download, tanpa harus kita bisa membuat pembelajaran dengan desain nearpod itu dengan cepat sekali ya. Nanti tinggal kita kasih kode ke anak bisa ngerjain kapan saja ya, termasuk tugasnya. Begitu masuk kita buka di laptop kita sudah si A, nilainya udah ada, nomor 1 betul salah sudah ada. Jadi kita nggak manual lagi menganalisis soal per soal. Itu Bapak Ibu ya, saya bukan promosi tapi saya pernah menggunakan itu ya. Yang kedua, mengelompokkan peserta didik untuk menentukan tindak lanjut. Nah, dikelompokkan mana anak yang misalnya kelas 2-nya belum bisa, mana anak yang sudah di atas rata-rata, masih yang di bawah rata-rata, itu harus kita kelompokkan. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnosis berkala. Nah, berkala itu bisa setiap bulan, bisa setiap awal mau mengajar, ya. Ini berkala. Ya, kemudian ulangi sampai apa? Sampai anak didik itu mencapai tingkat kompeten yang kita harapkan. Ya, Pak, kalau sudah 2 kali, ulang coba sampai 3 kali. Sudah 3 kali, coba ganti soalnya 4 kali, gak apa-apa. Ya, diulang-ulang. Ya. Karena untuk membantu anak supaya bisa mengejar ketinggalan, supaya dia posisinya di kelas 4 misalnya gitu ya, harus diulang-ulang. Nah, pengolahan contohnya ya, misalnya Nisa, ya, dari 10 soal, dia betul hanya 2, nomor 1 dan nomor 2. Berarti dia hanya mampu di kelas 2 kelas sebelumnya. Di kelas 1 tingkat di bawahnya dia belum bisa. Maka bagaimana tindak perlu dilakukan penyesuaian pembelajaran, perlu disesuaikan pembelajarannya, diberikan remedial dan jam pelajaran yang lebih. Ya, karena dia tertinggal jauh 2 kelas di bawahnya. Kalau sekarang kelas 4, berarti di kelas 2 dia belum sudah bisa ya. Nah, yang bisa hanya kelas 2. Berarti kelas 3 dan nggak bisa. Dia hanya mampu di 2 kelas sebelumnya. Kalau dia kelas 4, berarti dia seperti kelas 2. Kalau dia kelas 5, dia seperti kelas 3. Karena hanya mampu di 2 soal yang ini, di 2 kelas sebelumnya. Maka perlu tindak lanjut penyelesaian pembelajaran dan diberikan jam tambahan. Yang nomor 2, wayan. Ya, ini normal ya. Artinya di kelas 1 kelas di atasnya dia nggak bisa, wajar. Wong belum diajarkan, gitu ya. Itu. 2 kelas di bawahnya udah bisa, 1 kelas di bawahnya udah bisa. Nah, maka diajar di kelas normal seperti tidak mengalami kesulitan. Marta misalnya. Nah, skornya 5. Nah, analisisnya adalah di 2 kelas sebelumnya dia bisa, ya. 1 kelas sebelumnya dia bisa. Nah, bermasalah di 1 kelas sebelumnya ya, dilakukan penyesuaian pembelajaran dan atau diberikan jam tambahan. Ini Bapak Ibu. Karena 2 soal, 6 soal dan 2 soal dia ternyata tidak bisanya di 2 soal di kelas 1 kelas di atasnya dan 3 soal di kelas 1 kelas di bawahnya. Ini Bapak Ibu. Makanya nilainya 5 perlu diberikan penyesuaian. Chandra, nah ini 7, diajar di kelas. Dian, 9, diajar di kelas. Tentu ini perlu ada standar, Bapak Ibu perlu ada KKTP. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini cara kita mengolah hasil asesmen diagnostik. Nah, pengelompokan tadi untuk menentukan apa? Tindak lanjut. Kalau ada anak ya, semua tetap belajar dalam kelas yang sama di dalam kelas. Kalau sama ya, misalnya rata-rata ya gitu. Nah, untuk yang di bawah rata-rata ya, yang terjadi di bawah rata-rata diberikan penyesuaian yang di bawah rata-rata atau tambahan pelajaran. Itu. Ya. Dengan cara apa? Bisa kolaborasi dengan orang tua atau anggota keluarga dan pendamping lainnya. Ini untuk anak di bawah rata-rata. Ini kan dari mana? Dari olahan hasil asesmen diagnostik. Itu Bapak Ibu. Nah, melakukan asesmen diagnosis berkala. Nah, berkala ya. Bisa di awal ketika sebelum belajar, ya. Sebelum pelajari pengetahuan ya dan keterampilan
Ini bisa dilakukan berkala. Artinya sebulan sekali boleh, atau setiap awal mau topik baru boleh. Ini berkala. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ulangi proses yang sama ya, sampai peserta itu minimal mencapai kompetensi yang diharapkan. Bapak Ibu punya target. Kalau saya kelas 4, minimal anak itu bisa kelas 3. Minimal. Karena kelas 4 dia baru mau diajarkan, kita sampaikan. Nah, kalau kelas 3, kelas 2 aja belum bisa, bagaimana kita mau ngajar kelas 4? Materi kelas 4 pasti akan jadi beban lagi. Jadi Bapak Ibu punya target, ya, itu. Guru melakukan asesmen diagnosis kognitif berkala pada awal dan setiap kali akan berganti topik. Nah, pada awal pembelajaran atau setiap ganti topik. Ya. Yang kedua, guru melakukan asesmen diagnosis untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran. Nah, tadi ya. Jadi bukan mengejar target kurikulum, jangan mengejar TP-TP yang ada di ATP, bukan. Ya, tapi kita mengejarlah kompetensi supaya anak itu setara ya dengan kelas yang kita ajarkan. Yang ketiga, guru mengajar kelompok sesuai dengan tingkat pembelajaran. Nah, ini. Kalau kita ngajar kelas 4, minimal anak bisa kelas 2 dan kelas 3. Ya, gitu. Baik Bapak Ibu, berikutnya contoh kegiatan lanjut, ini sudah saya sampaikan. Nah, kalau Bapak Ibu mau melabelisasi atau dengan label paham utuh, paham sebagian, tidak paham sebagian, ya bisa, ya bisa nanti dengan rubrik. Ya. Nah, kemudian juga hitung rata-rata kelas juga. Nah, bagi siswa terbagi 3 kelompok, ya setelah ada anak di bawah rata, terus rata-rata, di atas rata, kita bagi menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata kelas yang akan mengikuti pembelajaran dengan ATP itu kalau tujuan pembelajaran sesuai fasenya. Nah, kalau kelas 3 dan 4 berarti fase B. Karena SD itu akan 3 fase. Fase A, kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Ya, itu fase. Nah, CP itu mengenal fase, bukan mengenal tingkatan kelas. ATP juga satu fase, bukan ATP kelas 3, ATP kelas 4 tidak, tapi satu fase. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menyusun ATP itu untuk satu fase, bukan untuk kelas, apalagi bukan untuk semester, ya gitu. Tapi nanti di format ATP-nya boleh Bapak tambahkan setelah ATP jadi berapa TP di satu ATP fase B misalnya ada 24 TP misalnya. Nah boleh 1 sampai 12 untuk kelas 3, 13 sampai 24 untuk kelas 4. Pecah lagi 1 sampai 6 semester 1 kelas 3, 7 sampai 12 semester 2 kelas 3. 13 sampai berapa? 18 misalnya kelas 4 semester 2 1 ya. 18 sampai 24 semester 2 kelas 4. Boleh untuk internal kita ya. Tapi yang beredar di PMM itu ATP masih belum ada alokasi waktunya, belum ada alokasi kelasnya juga. Nah, ini Bapak Ibu inovasi Bapak Ibu, kemerdekaan Bapak Ibu untuk mengolah, untuk menyusun ATP sesuai dengan kelas, semester dan alokasi waktunya. Tentu alokasi waktu lihat struktur kurikulum ya. IPAS itu kelas 4 berapa ya? Oh 4 JP dalam 1 minggunya. Nah nanti disesuaikan dengan jam pelajaran yang ada di struktur kurikulum. Nah siswa dengan nilai di bawah rata, dengan apa? Dengan pembelajaran tambahan. Ya. Di atas rata pengayaan. Ini ada 3 kelas, ada 3 kelompok. Di bawah, terus di rata-rata, terus di atas. Ya. Ini lakukan penilaian topik yang sudah diajarkan ya sebelum topik pembelajaran baru untuk penyelesaian pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Ini contoh tindak lanjut ya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menganalisis mengolah hasil asesmen diagnostik. Nah Bapak Ibu yang jauh lebih penting perlu sampaikan adalah bahwa diagnosis ini bagian dari formatif dan tidak masuk dalam pertimbangan nilai rapot. Ya. Jadi jangan sampai hasil diagnosis nanti menentukan nilai rapotnya bagus, enggak ada kaitannya. Karena nilai rapot itu ditentukan hanya satu dari nilai sumatif saja. Formatif aja enggak jadi pertimbangan nilai rapot. Ya. Maka kemarin ketika pengisian e-rapot K13 dan kurikulum merdeka, teman-teman kaget di lapangan. Ya. Nilai cuma 1 ya Bu ya. Nah, bingung, gimana nih Pak nilai cuma 1? Nah, pada ribut ya. Akhirnya malam rapotan saya masih manggung di
kali deres itu, malam rapotan. Ya. Saya diundang untuk menjelaskan rapot ya, terkait dengan perubahan pengolahan nilai. Ya, jadi sesuai dengan Permen 21 bahwa untuk penentuan kenaikan kelas dan kelulusan itu kenaikan kelas diambil dari nilai sumatif. Nah, ya. Misalnya, ini saya cerita sedikit ya. Misalnya 1 tahun ada, misalnya semester ini, semester 2 ada 4 TP misalnya. TP1 sudah sumatif, TP2 sudah sumatif, TP3 sudah sumatif, TP4 sudah sumatif. Apakah perlu sumatif tengah semester? Enggak perlu. Enggak perlu. Ya. Pak, kalau kebijakan dari KKG, dari dinas, dari kecamatan ada, boleh. Tapi itu sebatas konfirmasi. Ada 4 TP, TP1 sudah disumatifkan, TP2 disumatifkan. Begitu bulan April misalnya ada PTS ya, atau sumatif tengah semester, konfirmasi. Ketika nilai yang tertinggi pas di PTS, ambil yang nilai tertinggi, jangan dirata-ratakan. Ya, ambil salah satu nilai tertinggi. Nah, nanti begitu sampai Desember sudah 4 sumatif, 4 TP itu disumatifkan, boleh nggak ngadain SAS, sumatif semester? Boleh. Boleh saja. Ya. Nah, kalau mengadakan juga boleh, merdeka kok. Kalau yang mengadakan gimana Pak? Kalau yang mengadakan berarti TP1, 2, 3, 4 sumatif tidak rata, nanti dibobot. Sumatif semester dibobot juga, misalnya 80 dan 20, 70 dan 30, boleh. Pembobotan silakan, tergantung satuan pendidikan masing-masing. Itu, maka yang diinput adalah nilai sumatif saja, tidak formatif. Ya. Bapak Ibu ngajar matematika bla bla bla, kemudian ngasih soal, formatif apa sumatif itu? Formatif. Enggak masuk ke rapot, enggak. Anak nilai 100 mau 90 enggak jadi pertimbangan nilai rapot. Tapi kalau sudah satu topik pembelajaran, kemudian Ibu melakukan asesmen, itu sumatif. Ya. Misalnya topik tentang pecahan misalnya, itu sumatif. Itu masuk dalam pertimbangan nilai rapot. Itu Bapak Ibu, ya. Nah, tergantung berapa TP atau berapa lingkup materi di semester yang sedang berjalan. Kalau misalnya 4 TP, Pak boleh enggak? Kalau misalnya 8 TP itu sumatifnya TP1, TP2 digabung, boleh. Asal TP-nya sejenis, misalnya tentang pecahan, tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan misalnya, boleh. Satu sumatif. Tapi di dalam soalnya tetap dipisah. Gitu ya, Ibu ya. Kalau TP jenis boleh digabung, sumatifnya 1. Kan kebanyakan Pak, 8 TP berarti 8 kali sumatif. Misalnya, waktu yang cukup, boleh. TP1, TP2, 1 sumatif. TP3, 1 sumatif, boleh, nggak apa-apa. Ya, yang penting jenis. Itu Bapak Ibu, kembali ke sini ya. Nah, ini contoh perencanaan soal hingga yang lanjut ya. Ada paham utuh, ada paham sebagian, ada tidak paham. Contohnya dengan satuan baku ya dan tidak baku. Nah, ini ada pensil mulai dari angka 3 ke angka 10. Anak yang nggak paham, panjangnya adalah 10 cm. Nah, iya kan? Melihatnya angka terakhir di sini, padahal harusnya dari angka 3 ke angka 10. Ini kan perlu dites juga ke anak-anak. Ini ya, Ibu, contoh, ayah, ini contoh soal aja. Ya. Jadi anak nanti ada Bapak Ibu bisa mengklasifikasikan apakah paham utuh, paham sebagian atau tidak paham. Nah, yang kedua untuk asesmen diagnostik non kognitif. Berarti bukan pengetahuan ya yang kita tes ya. Nah, ini. Untuk apa sih? Nah, pertama kita harus mengetahui atau menggali kesejahteraan psikologi dan sosial emosional siswa. Ya. Emosi siswa juga. Ada anak murid yang nggak pernah merhatikan guru, bahkan cuek, tapi ditanya bisa. Kasus di Kamal 9. Ya. Dia tiap hari belajar, saya dilaporin, ya, kepasuannya ngadep saya. Pak, anak itu di belajar itu nggak pernah merhatiin guru. Dia main kertas dibikin robot-robotan, tapi nggak perhatian. Nulis juga enggak. Tapi begitu tanya dia bisa jawab. Luar biasa. Ya. Bukunya itu Masya Allah, rapi juga enggak.
ya, nulisnya acak-acakan, tapi bisa jawab. Nah ini kan hal yang luar biasa. Gaya belajarnya mungkin audio, ya, pendengaran dia kuat di pendengaran. Ya. Sementara anak sebelahnya itu nggak boleh diganggu, nggak boleh ada suara, nggak boleh ini. Pokoknya harus belajar sendiri, perhatiin guru baru bisa. Ya. Saya nggak usah sebut nama anaknya, ya, tapi ini jelas ini kebutuhan khusus. ABK itu bukan berarti yang low ya, bukan. Anak yang super juga ABK. Anak yang jenius juga ABK. Kalau kita tidak tangani bisa berbahaya. Sama dengan yang tadi, ya, Lois namanya. Itu kalau diganggu sedikit dia akan teriak-teriak. Ya, ada namanya apa itu, kelainan apa ya? Yang kalau diganggu sedikit menjerit-jerit tuh, teriak-teriak. Jadi kalau ada ganggu pendengaran dia ketika guru ngajar, padahal dia nggak ngeliat guru, nggak, asik aja. Tapi ganggu sedikit dia akan teriak karena dia merasa terganggu belajarnya. Ada yang seperti itu. Di kelas 9 sampai sekarang dia anaknya kelas 4. Ya. Karena pasalnya pernah ketemu mengadu seperti itu. Ada yang nggak baca-baca 4 anak. Inklusi 2 anak. Yang kayak tadi 2 anak. 10 anak bermasalah di kelas itu. Nah, bagaimana cara kita mengajarkannya? Diferensiasi. Ya, makanya gurunya tidak boleh satu nih, harus ada pendampingan. Sementara di negeri boro-boro ada pendampingan, Pak, ya kan? Ini keluhannya masa di lapangan. Kalau mungkin di Al-Azhar, ya, Rotterdam mungkin bisa ada GPK, guru pendamping khusus, ya. Tapi kalau di negeri susah. Apalagi ada background inklusi ya, Bu ya. Nah, akhirnya kita diajarkan untuk inklusif, ya, pendidikan inklusif itu, Ibu. Yang kedua, aktivitas selama belajar di rumah kita juga tanyakan, ya. Waktu itu mendatangkan psikolog, ya, untuk Lois tadi karena dia sangat agresif, kalau terganggu sedikit dia teriak-teriak dan keluar kata-kata kasar. Ini kan bermasalah. Datangkan psikolog. Lah kalau suara gue begitu gimana? Itu ya, Ibu. Ternyata dia anak broken home, ya. Dia ikut mama tirinya. Ya. Bapaknya dari kecil meninggalkan dia, nggak tanggung jawab, jadi dia benci seorang ayah. Itu, Ibu. Ini kan bermasalah. Ini, ya. Ini kondisi keluarganya, tapi dia pintar kalau mendengarkan. Ya. Tapi ketika diganggu sedikit dia akan teriak, dia akan lempar apa saja yang ada di dekat yang dia pegang. Gitu. Maka kemarin itu sampai sekarang masih ditangani, ya. Jadi dia agak jauh dikit dengan teman-temannya. Ya. Bahkan oleh gurunya di samping dia. Gak apa-apa dia. Mau dia asik di meja guru nggak masalah. Ya. Yang penting dia tidak terganggu. Gitu. Terus latar belakang pergaulan siswa itu juga perlu. Ya, perlu kita ketahui anak di rumah tuh bergaul dengan siapa, ya, backgroundnya seperti apa, teman permainan dia seperti apa, ini perlu, ya. Gaya belajar tadi, apakah dia tipenya visual, apakah dia tipenya audiovisual, ya, harus melihat dan mendengar, ini juga harus kita pahami. Karakter dan minat. Ya. Lois tadi yang hanya mendengar, dia nggak mau menulis, nggak mau, ya. Itu pengen jadi pilot, ya. Jadi yang tiap hari dia buat tuh pesawat-pesawat terus, ya. Kalau sudah di pesawat dia akan punya kayak anak kelas 2 deh begitu. Tapi dia bisa mendengar guru ngajar tuh bisa. Salutnya seperti itu, Ibu, ya. Dan kalau ditanyakan apa yang diajarkan tuh bisa jawab. Perkalian dia tanpa coret-coretan bisa. Ini, ya. Saya juga nggak tahu kelas 3-nya seperti apa. Ya, ini juga harus kita pahami, ya, sebagai guru, maka kita perlu diagnostik non kognitif, ya, non kognitif. Nah, tentu ada tahapan, ya, sebelum diagnostik non kognitif ada persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut, sama dengan yang kognitif tadi, ya. Nah, contoh persiapan, misalnya siapkan alat bantu berupa gambar ekspresi emosi, emoticon, ya, ada gambar tertawa, menangis, sedih dan sebagainya. Ya. Kemudian buat daftar pertanyaan kunci seperti apa saja kegiatan kamu di rumah, hal yang menarik apa, yang menyenangkan apa, yang tidak menyenangkan apa di rumah. Ya.
harapan kamu apa, kita tanyakan. Itu dari sisi emosi. Kalau ternyata dia mengangkat yang menangis, nah perlu dicatat ada apa ini. Ketika anak ditanya harapan kamu apa, dia menangis, apakah dia nggak punya harapan lagi karena orang tuanya bertengkar terus di hadapan dia. Nah, ini kan perlu diselidiki, ya, perlu didiagnosis, perlu dianalisis dan perlu diinventarisir kenapa. Ya. Nah, contoh gitu persiapannya, misalnya siapkan alat bantu ya, tadi gambar-gambar tadi. Nah, pertanyaannya seperti ini, ya. Buat daftar pertanyaan sama, ya. Nah, nanti kita olah ya. Nah, pelaksanaan. Nah, ini contoh-contoh gambar ekspresi anak ya. Seneng, ya, nangis, marah ya. Gitu. Karena ini sudah normal ya, nggak PJJ ya, berarti bisa saat dilakukan di sekolah. Gitu. Atau bisa juga dengan suruh cerita. Ya. Cerita ya, baik lisan, tulisan atau gambar. Ini untuk non kognitif. Nah, contoh pelaksanaannya ya, meminta siswa mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Nah, menjelaskan berarti dengan cerita. Ya, gitu. Ini kan apa hal-hal yang jarang dilakukan oleh teman-teman kita di non jauh di sana. Ya. Tapi untuk kebutuhan kita, pemetaan kompetensi, pemetaan kemampuan anak ini harus dilakukan, ya, apalagi sebesar Al-Azhar ini, ya, dengan tingkat karakteristik anak yang berbeda-beda, saya yakin, ya, lebih kompleks mungkin ya, Pak Ibu ya. Ini juga hal yang mutlak dibutuhkan teman-teman guru untuk melakukan asesmen diagnostik. Strateginya, ya, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Sebelum ditanyakan ke siswa, coba Bapak Ibu cermati dulu. Ini bahasanya ngalor ngidul apa enggak nih ya? Jangan-jangan enggak paham ya anak dengan pertanyaan. Nah, itu dulu. Jelas dan mudah dipahami. Menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawaban, ya. Kemudian berikan waktu berpikir, ya. Ya. Kemudian misalnya ketika anak menjawab pertanyaan, berikan penguatan. Ya. Yang guru penggerak pasti sudah tahu bagaimana belajar umpan balik, kemudian coaching klinik ya, yang guru penggerak nih ya, sudah diberikan cara umpan balik, cara menjadi fasilitator, cara menjadi mediator, cara menjadi coaching klinik ya, coaching, kemudian coachingnya ya, juga sudah saya sampaikan nih. Kemudian berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam ya. Dan terakhir mengembalikan fokus jika anak itu menyimpang. Ya. Kalau misalnya dia udah nggak fokus, kita harus bisa mengembalikan supaya dia fokus lagi. Nah, saat siswa balik bertanya, maka langsung menjawab pertanyaan siswa. Ya. Jangan, bentar ya. Nah, jangan. Ya. Apalagi bentar ya, tinggal makan. Oh, jangan sampai. Membantu siswa dan untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Ya. Membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Kita menggali. Ya. Saat siswa menjawab pertanyaan, ya, mencoba untuk mengarahkan kembali pertanyaan atau parafrasekan ya, artinya mengarahkan boleh, ya, agar lebih mudah dipahami dan menunggu beberapa saat. Ini cara kita melakukan tanya jawab. Kemudian tindak lanjutnya, ini identifikasi ya, berapa anak yang menjawab dengan emotikon gembira, dengan emotikon sedih, dengan menangis, itu perlu kita inventaris ya. Terus menentukan tindak lanjut, dan yang ketiga mengulangi pelaksanaan diagnostik non kognitif di awal pembelajaran. Ini tindak lanjut juga ya. Kalau kita sudah mengidentifikasi sesuai dengan ekspresi negatif, maka kita perlu ajak untuk diskusi empat mata. Ya, misalnya anak ini atau ibu ini menjawab dengan menangis. Nah, kita perlu coba ditanya lebih lanjut ya, empat mata, kenapa menangis ya, gitu. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan ya, mungkin ada kejadian yang luar biasa. Nah, ini perlu kita gali terus. Menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mentok, nggak bisa ngatasi
kemudian sulit mencari solusi, coba komunikasikan dengan orang tua. Pak, Bu, ini anak mengalami seperti ini. Apakah mungkin perlu ambil kita konsul dengan psikolog? Nah, perlu dikomunikasikan dengan orang tua, ya. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif pada awal pembelajaran. Pada awal pembelajaran artinya pada topik pembelajaran yang berbeda. Ini harus diperhatikan, ya. Udah tadi, ya. Strateginya juga sudah, ya. Contohnya ini, daftar pertanyaan ya. Ini contoh aja, Bapak Ibu. Nah, karena sudah nggak PJJ maka diganti. Saya senang mengikuti pembelajaran di kelas, ya. Saya mudah memateri dalam pembelajaran di kelas gitu. Ganti. Ini ketika PJJ pada waktu itu karena masih permen yang lama ya, permen 23 tahun 2016 ya, K13. Nah, begitu program Merdeka 2021 diagnostik itu istilahnya dihapus, ganti asesmen awal, ini disukan saja pembelajarannya ya. Ini emoticon ya. Senang, biasa saja, sedih. Tindak lanjutnya, ya sudah, ya terima kasih. Baik, Bapak Ibu, barangkali itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi asesmen diagnostik. Saya mohon maaf agak buru-buru, ya karena waktu, ya ini juga sudah jam 1, karena waktu sampai jam 1, ya kurang bisa santai karena terbatas sekali pertemuan kita pada siang hari ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa silaturahmi kita, pertemuan kita pada siang hari ini. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Monggo, Bu. Baik, terima kasih Bapak Wahyono, luar biasa materi yang sangat detail, lengkap, gamblang, rinci, dan ini sangat penting Bapak Ibu sekalian ya. Cuman kok ya ini waktunya kayaknya sudah pada lapar nih Bapak Ibu. Dan tidak salah lagi, kenapa? Karena beliau itu adalah salah satu penyusun panduan desain kurasi perangkat ajar kurikulum Merdeka, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbud Ristek. Pantesan ya, detail banget ya. Sepertinya kita perlu ketemu lagi Pak dalam event yang lain, setuju Bapak Ibu? Tapi dalam bentuk workshop barangkali ya, ini yang sangat kami butuhkan. Barangkali itu materi kita pada sesi kedua ini. Apa perlu ada sesi tanya jawab enggak nih Bu MC? Boleh ya? Masih ada yang mau tanya apa sudah lapar nih? Ini aroma-aroma sudah pada bernyanyi semua nih perutnya ya. Nah, kayaknya mohon maaf karena tadi kita mulainya juga ketunda Pak ya, mohon maaf kalau memang keterbatasan waktu. Baik, barangkali itu sedikit closing statement barangkali dari Bapak. Baik Bapak Ibu, pertama saya mohon maaf ya, pertemuan singkat kali ini kurang maksimal. Saya juga merasa kurang maksimal karena pertemuan pertama kita juga baru kenal, kemudian waktu juga lah yang menentukan ya. Jadi dalam hal ini asesmen diagnostik meskipun istilahnya sudah berubah menjadi asesmen awal ya, ini menjadi kebutuhan mendasar apalagi sekolah-sekolah yang sebesar Al-Azhar. Ya, jadi jangan gara-gara istilah kemudian Bapak Ibu udah nggak ada diagnostik. Nah, akhirnya lupa untuk memetakan kompetensi anak didik kita. Karena ketika Bapak Ibu akan melaksanakan diferensiasi pembelajaran, itu awalnya dari pemetaan kompetensi anak. Jadi satu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan, ya, apalagi nanti ketika Bapak Ibu menyusun MA modul ajar, itu harus menyertakan asesmen awal. Ini, karena salah satu komponen yang sangat penting di MA adalah bahwa kita sebagai guru harus mengetahui kondisi anak sebelum belajar apa yang kita akan sampaikan. Ini penting, ya. Jadi apapun istilahnya, yang penting ini kebutuhan kita, ya, kondisi kita bahwa mengetahui kompetensi anak sebelum kita mengajar ini adalah hal yang sangat mutlak diperlukan. Jangan sampai kesalahan masa lalu terkait dengan penyamaan metode, materi, cara, strategi itu masih kita laksanakan.
Seperti itu mungkin yang harus saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi saya garis bawahi pentingnya mengidentifikasi kompetensi, kekuatan dan juga kelemahan peserta didik untuk mengetahui karakteristik sehingga guru mampu membuat desain pembelajaran sesuai dengan kompetensi mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali cukup sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Bapak Wahyono atas segudang ilmunya bagi kami semuanya, insya Allah sangat bermanfaat. Dan kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, para pembelajar hebat yang ada di sini, yang ada di luar sana akan menjadi para transformer yang akan merubah generasi-generasi cerdas kita menuju generasi yang didambakan oleh bangsa dan negara ini. Saya Endang Rayati undur diri, mohon maaf jika ada salah dan kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya.